Oke, ada satu hal yang gila banget tapi kayaknya nggak banyak yang sadar. Jadi, di awal tahun 2026, satu-satunya perjanjian yang ngerem senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia itu bahkan habis masa berlakunya. Nggak ada rencana perpanjangan, nggak ada penggantinya. Dan anehnya sepi-sepi aja, nggak ada yang ngomongin. Padahal ini bukan main-main loh. Kita ngomongin dua negara yang megang lebih dari 90% dari semua senjata nuklir di dunia. Selama ini perjanjian itu ibaratnya kayak rem darurat buat mencegah malapetaka. Dan sekarang rem itu mau dilepas. Jadi, masalah utamanya tuh di sini. Perjanjian nuklir terakhir antara dua kekuatan raksasa ini sebentar lagi hangus. Dan nggak ada rencana B. Ini bukan cuma soal dokumen yang hilang ya. Ini soal pagar pengaman terakhir yang ngejaga dunia dari perlombaan senjata gila-gilaan yang sekarang udah nggak ada lagi. Tepatnya Februari 2026, kesepakatan itu resmi berakhir. Selama lebih dari 1 dekade, perjanjian inilah yang jadi rem daruratnya. Tujuannya bukan buat bikin dunia damai selamanya sih, tapi buat mastiin nggak ada satu pihak pun yang tiba-tiba tancap gas dan memicu kesalahan fatal. Terus, apa sih yang bikin perjanjian New START ini krusial banget? Sebenarnya bukan cuma soal jumlah senjatanya, tapi yang paling penting adalah mereka bisa saling inspeksi. Artinya, kedua pihak bisa saling intip dan tahu persis senjata lawannya tuh apa aja. Jadi ada transparansi, nggak main tebak-tebakan. Nah, bedanya itu kayak siang sama malam. Kalau ada perjanjian, semuanya jelas, bisa diprediksi. Tapi kalau nggak ada, wah isinya cuma tebak-tebakan, asumsi yang paling buruk, dan ini adalah resep sempurna buat memulai perlombaan senjata baru yang bahaya banget. Nah, masalahnya nggak berhenti di situ aja. Karena ini bukan cuma soal satu perjanjian yang berakhir, tapi lanskap nuklir dunia itu sendiri udah berubah total. Ini udah bukan lagi permainan catur antara dua orang kayak zaman Perang Dingin. Meskipun kalau kita lihat datanya, ya Rusia dan Amerika Serikat emang masih jadi rajanya, megang lebih dari 90% senjata nuklir, tapi sekarang dinamikanya jauh lebih rumit. Ada pemain-pemain baru yang kuat yang udah masuk ke arena. Ini dia pergeseran paling gedenya. Dulu aturannya dirancang buat dunia bipolar, Amerika lawan Uni Soviet. Simple. Sekarang kita masuk ke era multipolar. Pemainnya banyak, tapi buku aturannya belum ditulis. Coba deh, kita lihat Tiongkok. Mereka lagi ngebangun kekuatan nuklir terbesar sepanjang sejarah mereka. Pentagon bahkan ngelaporin ada ratusan silo rudal baru. Artinya apa? Tiongkok udah nggak puas lagi cuma jadi pemain bertahan, tapi mereka mau jadi kekuatan nuklir kelas berat. Dan yang ngeri, ini nggak cuma Tiongkok loh. Hampir semua negara nuklir besar lagi sibuk upgrade senjata mereka. Rusia, Amerika dengan sistem hipersoniknya, bahkan Inggris dan Prancis. Ini bukan lagi sekedar pembaruan biasa, ini perubahan besar dalam cara dunia melihat keamanan. Oke, jadi bayangin situasinya. Semua orang punya mainan baru yang canggih, tapi nggak ada yang tahu siapa punya apa. Nah, dari sini muncullah satu logika yang bahaya banget. Logika yang maksa semua negara buat siap-siap menghadapi skenario terburuk dari lawannya. Gini, di dunia militer, kalau kondisinya gelap-gelapan, orang nggak akan mikir, oh niat dia pasti baik. Enggak. Mereka akan mikir, senjata dia bisa ngapain aja ke kita. Bukan soal niat, tapi soal kemampuan. Dan pikiran inilah yang jadi bensin buat eskalasi. Nah, ini bagian yang paling penting buat kita pahami. Perang nuklir itu nggak selalu dimulai sama penjahat super yang mau menghancurkan dunia. Ada 4 jalur yang sangat realistis yang bisa memicunya, dan tanpa aturan main, semua jalur ini jadi makin mungkin terjadi. Oke, kita bakal bedah satu persatu 4 jalan ini. Pertama, perang gara-gara salah paham. Kedua, gara-gara ketakutan buat nyerang duluan. Ketiga, perang biasa yang naik kelas jadi perang nuklir. Dan keempat, efek domino yang nggak terkendali. Pertama, perang tidak sengaja. Dan ini mungkin resiko yang paling besar. Tanpa komunikasi, latihan militer biasa bisa aja disalahartikan sebagai persiapan serangan. Atau bayangin, ada gangguan di radar, dikira ada rudal musuh datang. Sejarah udah nunjukin kita beberapa kali hampir celaka gara-gara kesalahan teknis kayak gini. Kedua, serangan pendahuluan. Ini logika defensif yang serem banget. Daripada gue yang dihajar, mending gue hajar duluan. Apalagi dengan adanya senjata hipersonik yang super cepat, waktu buat mikir jadi makin pendek. Logika tembak dulu, tanya nanti jadi makin menggoda buat para perencana militer. Jalur ketiga, dan mungkin ini yang paling realistis, eskalasi dari perang biasa. Coba bayangin ada konflik besar di Ukraina atau krisis di Taiwan. Kalau salah satu negara besar ini mulai terdesak dan ngerasa bakal kalah telak, mereka bisa aja ngelihat tombol nuklir sebagai satu-satunya jalan keluar.
Dan yang terakhir, efek domino. Kalau para raksasa, Amerika, Rusia, Tiongkok, bebas pamer otot dan nambah senjata, negara lain kan jadi was-was. India, Pakistan, dan lainnya nggak akan mau tinggal diam. Akhirnya semua ikut-ikutan dan dunia jadi makin nggak stabil. Jadi kesimpulannya gimana? Apa besok kiamat? Ya nggak gitu juga. Tapi kita sekarang hidup di era di mana pagar-pagar pengaman yang dibangun dengan susah payah puluhan tahun buat mencegah bencana, sekarang satu persatu lagi dibongkar. Ini ngebawa kita ke pertanyaan intinya. Beneran nih resiko perang nuklir sekarang lebih tinggi dibanding 10 tahun yang lalu? Kalau kita lihat semua faktanya, perjanjian yang runtuh, teknologi baru, ketegangan global, jawabannya tanpa ragu adalah iya. Penting buat dicatat ya, risikonya naik itu bukan karena ada satu pemimpin gila, tapi karena sistemnya yang udah ambruk. Aturan mainnya udah nggak ada, kepercayaan hilang, dan teknologi baru kayak AI dan senjata hipersonik bikin waktu buat mikir makin sempit. Akibatnya, harga yang harus dibayar dari satu kesalahan kecil jadi jauh lebih mengerikan. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pelajaran penting dari sejarah. Bencana terbesar itu seringnya nggak dimulai dari niat jahat, tapi dari arogansi dan keyakinan keliru bahwa sebuah konflik besar itu masih bisa dikendalikan. Sebuah keyakinan yang, di era nuklir seperti sekarang, bisa jadi kesalahan terakhir umat manusia.